Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
bersamaku sedalamnya hatiku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya, sedalamnya hatiku kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami akan menyanyikan tentang kebaikan-Mu sepanjang hidup kami, Tuhan. We will sing of your goodness. We will sing of your greatness. Kami akan menyanyikan tentang kesetiaan-Mu. Kami akan menyanyikan tentang banyak hal, karena Engkau telah begitu baik bagi kami, Tuhan. Tuhan, di dalam badai yang skala internasional seperti ini, ajar kami untuk tahu bahwa Kau pun masih menguasai. Kau masih pemilik. Gak ada satupun yang lepas dari kontrol-Mu. Banyak hal bisa lepas dari kontrol kami, tapi tidak pernah lepas dari kontrol-Mu, Tuhan. Thank you untuk hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kesempatan kami masih bisa berada di sini. Dan kami tahu kalaupun ada rekan-rekan kami yang gak bisa datang hari ini pun dan memilih untuk tidak datang hari ini, kami tahu bahwa Kau gak pernah pergi dari mereka. Hadirat-Mu menyertai mereka, Hadirat-Mu bersama dengan mereka. Dan mereka tidak pernah ditinggalkan dan perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Tuhan, bagi yang semua mengambil resiko untuk datang, kami pun tahu bahwa tangan-Mu menyertai mereka. Ada kesehatan, ada kekuatan yang berasal daripada-Mu, Tuhan. Biarlah hari ini kami tetap bisa menerima firman Tuhan. Kami bisa tetap menikmati firman Tuhan. Baik secara online maupun secara real time, Tuhan. Kami tahu Roh-Mu berada di sini. Your spirit is here. Dan Kau sedang bekerja. Walaupun kadang mungkin kami gak selalu bekerja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Saudara boleh duduk. Selamat pagi. Good morning. Saya tahu ini gak keadaan yang terlalu baik ya saudara. Saya bersyukur bahwa saudara masih bisa lihat saudara di sini. Saya tahu ada beberapa di antara kita yang memilih untuk gak datang. Beberapa di antara kita memilih untuk nggak datang aja untuk berjaga-jaga. Tapi kami tahu baik datang maupun gak datang, penyertaan Tuhan bersama saudara. Saya berdoa supaya saudara tetap bisa sehat. Jangan lupa makan yang sehat. Jangan lupa cuci tangan. Kenapa? Karena saya rasa ini sesuatu yang baik. Karena kita adalah bangsa yang jarang cuci tangan saudara. Sekarang jadi terpaksa. Yang tadi jorok luar biasa. Jadi cukup bersih. Saya rasa ini sesuatu ada sisi baiknya juga. Saya bisa lihat hand sanitizer ada di mana-mana. Sama seperti Roh Kudus ada di mana-mana. Ada di situ, di ujung juga situ ada, di bawah juga ada. Saya bisa lihat ada begitu banyak pengukur suhu di sini. Dan kita bahkan punya sendiri saudara Jadi saudara kalau misalnya lagi emosi saudara bisa cek suhu badan saudara. Dan itulah suhu badan saudara kalau saudara lagi naik darah. Tadi suhu badan saya 35,9, kayak badan saya agak dingin nih saudara sedikit ya. Bahkan saya kemarin, minggu lalu saya cek di bawah. Kan dicek juga pas ditanya, saya 34. Saya udah setengah vampir ya saya kayak saudara. Oh murni 32 ya, saya gak ngerti kenapa.
Mungkin badan kita nih kayak kita mau evolusi jadi vampir seperti Twilight ya, film-film Twilight, film-film Dracula, saudara. Oke, saya ngalor ngidul sampai situ aja. Saya harap kita bisa tetap santai, saudara. Kita bisa tetap nikmatin momen-momen ini. Karena saya akan bicara melanjutkan tentang better tahun ini, tapi saya sendiri punya kayak saya share kayak semi series yang khusus tentang Christ likeness in the real world, menjadi seperti Kristus di dunia nyata. Karena semua orang bisa bilang bahwa kita harus jadi seperti Kristus, tapi seringkali semua orang nggak tahu ukuran ya, nggak tahu parameter ya, dan bahkan kita nggak pernah tahu bagaimana menjadi seperti Kristus di dunia nyata. Karena seperti yang kita tahu bahwa hidup lebih complicated daripada khotbah pendeta. Amin, saudara? Amin. Dan saya mau share tentang see like Jesus, melihat seperti Yesus melihat. Saya mau bicara tentang kasih karunia hari ini. Karena kenapa kita perlu see like Jesus? Karena penting untuk kita lihat siapa diri kita. Secara bagaimana Tuhan melihat kita. Karena pandangan pencipta dan pandangan ciptaan bisa sama sekali berbeda. Sang pencipta dan ciptaan selalu melihat dari sudut pandang berbeda. Saya pernah beberapa kali kasih analogi, ada beda jelas antara orang yang melihat kemacetan dari lobi, melihat jalanan dari lobi, sudut pandang lobi, dan orang yang melihat dari sudut pandang gedung yang atas. Dari lantai 20 dan lantai lobi, cara melihatnya bisa beda. Perspektif yang didapat berbeda, informasi yang didapat juga berbeda. Biasanya yang dari atas selalu melihat lebih luas. Kita bisa melihat lebih luas. Tapi kalau misalnya kita ada di bawah, kita hanya bisa lihat apa yang ada di depan. Kadang saya merasa bahwa manusia seperti itu. Kita cuma bisa lihat apa yang di depan, kita nggak bisa lihat masa depan. Bahkan sedetik di depan pun kita nggak bisa lihat. Tetapi kenapa kita perlu belajar firman Tuhan? Karena firman Tuhan enable kita, memaksa kita untuk melihat dari kacamatanya Tuhan. Dan kacamata Tuhan itu yang cukup penting. Karena tampaknya bagi kacamata Tuhan, kelemahan pun bisa jadi kekuatan. Saudara, saya pernah nonton film yang ada hubungan tentang aviasi. Film drama sih, tapi ada statement yang menarik bagi saya. Mungkin bagi saudara yang kenal dekat saya, saudara bakal tahu bahwa saya bukan orang yang senang naik pesawat kelamaan. Saya benci guncangannya. Guncangannya tidak menyenangkan bagi saya. Pas naik dan pas turun itu gak enak, saudara. Dan apalagi kalau misalnya kita harus ada di pesawat dalam waktu yang cukup lama, especially pada waktu dulu saya dari Taipei atau Tokyo ke LA, bagi saya guncangannya cukup banyak karena melawan arus angin gitu, dan saya nggak selalu damai sejahtera di situ. Tapi pada waktu saya ngelihat ada film ini, dia bilang ini, justru bagus ada guncangan, berarti pesawatnya nggak retak katanya. Karena kalau pesawatnya retak ya langsung jatuh, ya udah gitu aja. Kan nyebelin deh. Jawaban apa itu saya pikir. Tetapi kalau misalnya dia nggak retak, berarti bakal ada guncangan. Karena dia berusaha mempertahankan keseimbangannya. Tampaknya bagi saya kelemahan, tapi bagi seorang desainer aviasi atau aviator pesawat, itu adalah sebuah kelebihan. Berarti bagus kalau masih terguncang. Berarti pesawatnya dalam kondisi terbaik berarti. Ya, itulah cara pandang yang berbeda. Apa yang saya anggap kelemahan ternyata nggak seburuk itu. Tentu itu nggak mudah untuk mengubah pandangan saya tentang guncangan, tentu. Tetapi at least itu cukup melegakan bagi saya. Dan kita bakal lihat di Mazmur 8, saudara, ayat 1-9. Ada dua ayat yang saya mau share dulu. Mazmur 8, ayat 1-9. Mazmur 8, ayat 1-9. Ayatnya coba sedikit. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit. Dinyanyikan. Jadi dia sangat agung, dia luar biasa. Dan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusut kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Firman Tuhan bilang bahkan di mulut bayi-bayi pun ada potensi untuk menaklukkan musuh. Saudara, kalau saudara ngelihat bayi siapapun yang di tangan saudara, saudara bisa lihat badannya pas masih kecil, tapi saudara gak selalu tahu siapa dia. Karena ada begitu banyak potensi yang Tuhan taruh dalam dia. Ada begitu banyak potensi yang Tuhan taruh dalam setiap bayi. Sometimes saudara walaupun punya bayi, walaupun saudara punya toddler,
Saudara nggak selalu tahu potensi anak itu. Saudara nggak selalu tahu sebesar apa potensi dalam bayi itu. Karena saudara perlu lihat. Sometimes mungkin saudara perlu berdoa. Who is this kid? Kita perlu bertanya sama Tuhan. Dan jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga kau mengindahkannya? Mengindahkan berarti diperhatikan, dianggap indah. Paying attention. Ayat 5, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saya rasa ini ayat yang menarik saudara. Apakah manusia sehingga kau mengingatnya, dia bilang gini. Dan sebelum bahas ayat itu dia bahas ayat sebelumnya. Jika aku melihat langit, membuatan jari, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Rasanya ini argumen yang logis saudara. Karena kalau dibandingin matahari, dibandingin bulan, gak usah dibanding matahari bulan, dibandingkan gedung aja kita gak ada apa-apanya saudara. Dibandingkan hal-hal yang di sekitar kita pun, bahkan dibandingkan ciptaan kita sendiri, sejujurnya kadang kita gak ada apa-apanya. Ciptaan manusia, buatan manusia seringkali lebih besar dari manusianya. Gedung ini jelas lebih besar daripada semua kita dikumpulin saudara. Apalagi bulan. Saudara kalau misalnya saudara keluar dari atmosfer aja gak pakai baju pelindung, saudara bakal langsung meledak saudara. Saudara gak jadi apa-apa. Tapi firman Tuhan bilang, kok manusia yang seringkih ini dia bisa anggap indah. Dan bahkan firman Tuhan bilang, membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama bukan berarti sama, amin. Tetapi beti, ada quality yang ada di Tuhan juga ada di kita. Dan tampaknya karena itulah dia mengejar kita sebegitu rupa. Kenapa saya bahas hari ini? Karena kita perlu belajar melihat diri kita dan melihat semua orang dari sudut pandang dia. Karena bagi dia kita sebegitu indahnya. Saya pernah, tampaknya saudara, hanya karena saudara kecil, bukan berarti saudara gak bagus. Handphone kita ini kecil, smartphone kita tuh kecil, tapi ada begitu banyak komputer yang luar biasa di dalamnya saudara. So karena saudara kecil, gak berarti saudara lemah. Karena saudara kecil gak berarti saudara bukan yang terburuk. Tapi ada ayat yang mengatakan di Roma 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. We are, seperti yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Firman Tuhan juga bilang bahwa sambil dia tahu keindahan kita seperti apa, Alkitab juga gak bohong, kita sudah jatuh. Walaupun kesucian kita udah gak ada, tapi itu tidak menghapus kreativitas kita. Tidak menghapus kekuatan kita, tidak menghapus banyak potensi di hidup kita saudara. Tampaknya walaupun dia sudah jatuh, God consider us sebagai sesuatu yang berharga. Hampir sama seperti Allah dan punya kuasa. Saya cuma akan share 4 hal saudara. Apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Bahkan saya mungkin bagi saudara yang tahu, saya pernah nulis satu lagu judul Sungguh Indah. Dan di situ ada cuplikannya kata-kata. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Karena kita bilang terlalu tinggi pandanganmu tentang aku tak dapat mencapainya. Seakan-akan manusia cuma bilang, how come you see me that beautiful? Gimana kamu bisa lihat seindah itu? Padahal most of the time saja gak bisa lihat diri saya seindah itu. Karena yang menyebalkannya adalah saudara, impian Tuhan atas kita lebih besar dari impian kita atas diri kita sendiri. Wow, lucu ya. Kita, saudara, kalau kita boleh cek hati kita gak selalu merasa baik sama diri kita sendiri. Kita gak selalu merasa baik atas pinggang kita sendiri. Kita gak selalu merasa baik dengan wajah kita sendiri. Jauh di lubuk hati kita mungkin pengen, kalau bagi generasi saudara yang sebelumnya, saudara mungkin ada waktunya ibu-ibu di sini pengen punya wajah seperti Shirley Temple, saudara. Shirley Temple dulu artis, kok zaman sekarang identik sama minuman, saya tahu. Mungkin yang sekarang pengen bentuknya kayak Gigi Hadid gitu, tapi malah mau mencoba operasi mau jadi kayak gigi palsu, saudara. Tetapi dia melihat dari sudut pandang berbeda. Dan ini yang saya mau share, ada 4 hal. Yang pertama adalah, mungkin kalau misalnya Peter bisa bantu catat, saya belum sempat ngomong sama Peter. Yang nomor 1, trofi.
Saudara tahu trofi? Jika misalnya seseorang, jika saudara mungkin sering nonton ada Piala Citra atau jika saudara sering nonton Oscar, Grammy Awards dan sebagainya, itu dinamakan trofi. Bagi seseorang yang menang atas satu film atau atas satu kategori, dia mendapatkan apa yang namanya trofi. Trofi itu adalah sebuah piala, sesuatu yang berharga dan menentukan dan ada sebuah pengakuan bahwa apa yang dia buat adalah sesuatu yang baik. Tapi sebenarnya trofi pun enggak seberharga itu, saudara. Dia tidak selalu dibuat dari emas murni, saudara. Bahkan saudara, saya pernah dapat pada waktu saya kecil, saya main lomba lari, saya dapat medali, ternyata pas dibuka medali saya dari coklat, saudara. Pas dibuka ternyata bisa dimakan. Dia nggak seberharga itu sebenarnya. Trofi bukan yang paling berharga, tetapi tampaknya bagi yang dapat itu adalah sebuah penghargaan, sebuah pengakuan, sebuah puncak kebahagiaan bahwa apa yang dia buat itu diakui. Dan tampaknya Tuhan nganggap kita seperti trofi. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak seberharga itu, saudara. Secara nilai kualitas badan, satu firman Tuhan bilang kita diciptakan dari debu tanah. Dan jika saudara melihat dari sudut pandang kimia, badan kita mainly dari karbon, saudara. Karbon itu ada di mana-mana. Karbon, debu. Saya mungkin nggak artinya debu, tapi karbon, dan itu ada di mana-mana, saudara. Jadi mungkin kalau misalnya saudara lihat ada badan yang bentuknya kayak karbon, atau yang kalau saudara belajar kimia melihat bentuknya kayak ada hal-hal di tanah-tanah yang ada kualitas karbonnya, mungkin saudara lihat, oh ini buyut saya mungkin nih, yang meninggal dulu. Karena badan kita bukan kualitas terbaik sebenarnya, at least menurut kita. Kita kan nggak dari emas, saudara. Tapi dia menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Di Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang, saudara. Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Saya bakal bacaan bagi saudara. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Sangat menarik karena firman Tuhan nganggap kita nih seakan-akan seperti dirham, saudara. Saya pelajarin dirham itu apa, tapi jelas dirham beda dari talenta, saudara. Talenta itu mahal. Talenta itu kalau misal zaman sekarang, dia punya nilai sampai 300 jutaan. Kalau nggak salah, apa berapa ratus juta. Yang kalau saya hitung-hitung, dengan satu talenta aja, kita bisa punya uang untuk sewa apotik K24 1,5 tahun, saudara. Kalau nilainya kira-kira segitu. Tapi dirham, saya berusaha cari, dan kalau misal dirham zaman sekarang, saudara, Uni Emirat Arab pakai dirham. Dan saya cek, satu dirham 3.000 rupiah. Dibilang bernilai, nggak bernilai-nilai banget, saudara. Beda kalau misalnya, saya nggak pernah lihat ada tulisan perumpamaan tentang pound sterling yang hilang kan, saudara ya. Kalau pound sterling yang hilang mungkin berasa, saudara. 18.000, 15.000, 20.000. Saya dulu tahun 2007, waktu itu saya sama keluarga saya pergi ke Israel. Dan kemudian kami sempat lewat di Inggris, saudara, London. Saya ingat pada waktu itu saya mau buang air kecil dan di situ ada public toilet. Public toiletnya harus masukin 1 pound dulu. Dan 1 pound waktu itu 20.000. Jadi mau buang air kecil aja, saudara, 20.000. Saudara bayangkan berapa nasi padang kita bisa dapatkan dengan uang sebanyak itu kan. Udah bisa nasi, sambal hijau, daun singkong, dan juga mungkin kalau bisa dapat kerupuk kulit. Kalau misalnya saudara padang pinggir jalan ya, jangan padang yang di restoran gede ya, jangan. Itu 20.000 satu ayam aja nggak dapet. Tapi kalau padang yang biasa, saudara bisa kenyang di situ. Kalau di kantin pekerja, saudara bisa kenyangnya itu udah sama es teh manis, saudara. Ya kan? Kalau saudara pernah di kantin pekerja, itu udah sama es teh manis. Tapi pada waktu saya pound sterling itu saya keluarin, rasanya hati sakit, tau gak, saudara. Tapi ini dirham, bukan yang paling berharga. Tapi kita bilang, walaupun dia bukan yang paling berharga, kalau bisa dihilang, aku nemuin,
Saya juga senang. Saya juga senang. Kenapa? Karena bagi dia dirham ini berharga, saudara. Bagi dia, saudara, sama-sama seperti trofi. Secara kualitas bukan yang paling berharga, tetapi dia bangga akan saudara. Makanya di Filipi 2:5 sampai 9, satu ayat favorit saya bilang, dia turun jauh. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, turun lagi menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan manusia yang merendahkan diri dan taat sampai mati untuk bisa ngejar kita. Saudara bayangkan, dia bisa di surga itu emas, perak, dan tempat-tempat yang keren ada di situ. Tapi dia keluar dan dia memilih untuk hidup di dalam kita. Bahkan kalau jujur, dia keluar dari bait Allah yang megah, buatan Salomo, buatan Nehemia, dan dia memilih untuk tinggal di bait Allah yang namanya kita. Walaupun jujur bait Allah kita nggak selalu diurus dengan baik, saudara. Kadang bait Allah ini suka makan nasi goreng malam-malam, saudara. Kadang bait Allah ini lebih suka makan martabak pas malam-malam. Terus kalau misalnya udah darah tinggi, marah-marah. Nggak tahu menyalahin siapa. Bait Allah ini jarang cuci tangan. Pakai sabun. Begitu ada coronavirus, baru cuci tangan. Bait Allah macam apa ini? Sebenarnya, we are the dirtiest. Bait Allah paling kotor, bait Allah paling gak terawat, saudara. Especially bagi saudara yang udah jarang olahraga. Bait Allahnya gak jadi bentuknya. Tapi tampaknya bait Allah itu Tuhan mau tinggal di situ, saudara. Wow. Kalau kita masih punya hati ya, harusnya ini menyentuh kita, saudara. Bait Allah ini seringkali mungkin makin tua suka kurang kalsium. Jadi osteoporosis, saudara. Saudara bayangkan kalau kita nih kayak bait Allah, tiangnya kesentuh dikit retak langsung kan. But he choose to live in that place. Dia suka. Makanya bahkan ditinggalkan kealahan. Tampaknya ada yang lebih penting dibanding kealahannya. Yaitu tinggal dalam kita. Wow. If this doesn't change your heart, saya gak tahu hati saudara terbuat dari apa, saudara. Yang kedua, worth it. Jadi yang pertama trofi, yang kedua worth it. Saudara bisa lihat tentang anak yang hilang, saudara. Pada waktu saya akan cerita tentang, bukan lagi tentang dua cerita tentang gembala, saudara. Satu di Lukas 15 dan satu di Amos 3 ayat 12. Mungkin kita saudara mungkin pasti sudah tahu tentang gembala yang mengejar satu domba demi 99-nya. Saudara tahu nggak sebenarnya yang ngilang itu sebenarnya dombanya. Dombanya yang sengaja menghilang. Bukannya gara-gara satu alasan dia terpisah. Nggak, memang dombanya sengaja ngilang. Dombanya sengaja bandel aja. Tapi tetap dicari. Dan bahkan Amos 3 ayat 12 mungkin Peter bisa buka. Amos 3 ayat 12. Saudara mungkin sering dengar saya cerita ayat ini. Begini firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Kitab Amos bicara penghukuman. Tapi tampaknya di dalam penghukuman itu ada secuplik kasih karunia di situ. Dia cerita bagaimana gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Saudara gini, dombanya udah habis, tinggal 2 tulang betis atau potongan telinga. Tapi tetap diperjuangkan, tetap berantem sama singa, tetap berusaha diambil. Kenapa? Karena walaupun tinggal betis, walaupun tinggal potongan telinga, saudara masih haknya Tuhan. Saudara masih diperjuangkan Tuhan. Mungkin tinggal sisa-sisa, tetapi bagi Tuhan, saudara masih layak diperjuangkan. Saya selalu pada waktu saya melihat ayat ini, saya selalu melihat begitu banyak orang-orang yang saya pimpin. Yang lebih muda dari saya. Yang sebenarnya potensinya besar. Tapi mengambil keputusan yang salah. Sehingga hidupnya seakan-akan tinggal 2 tulang betis dan potongan telinga. Orang-orang yang kena drugs, mungkin otaknya gak bisa balik seperti semula. Orang-orang yang sudah pernah dilecehkan dan mereka mungkin ngambil ngambil jalan di mana membuat mereka sulit kembali dengan orientasi seksual mereka yang normal. Karena mereka sudah terlalu belok, terlalu jauh sehingga butuh waktu untuk mereka kembali. Dan butuh struggle lebih besar agar mereka kembali. Tetapi bagi mereka yang seperti itu, tampaknya yang tinggal betis dan telinga, Tuhan tetap mengejar mereka.
Mungkin saudara perlu lihat hal ini. Bahkan ada orang-orang mungkin, saya kadang juga gak suka, tetapi pernah ada orang-orang yang sudah lama keluar, terus datang lagi. Biasanya keluar gara-gara masalah mereka sendiri. Gara-gara salah mereka sendiri. Tapi pas mereka balik lagi. Mungkin kita mesti tetap terima mereka. Karena gimana pun, walaupun tinggal betis dan potongan telinga, Tuhan tetap menerima mereka. Sama seperti Tuhan tetap terima kita. Saya rasa ini yang kita perlu tangkap, saudara. Manusia selalu bisa buat salah. Dan bahkan beberapa salahnya terlalu permanen. Tetapi Sang Gembala Agung gak pernah menyerah sama kita. Gak pernah menyerah sama saudara. Bahkan gak pernah menyerah sama teman-temanmu yang menyebalkan. Bahkan kalau boleh jujur, gak pernah menyerah sama musuhmu sekalipun. Makanya dia bilang kasihilah musuhmu. Kenapa? Musuhmu pun anaknya dia. Sebel gak saudara dengarnya? Saya juga sebel kok yang ngomong kok. Saya sebel juga dengarnya. Siapa yang gak sebel? Tapi ini realita yang saya harus hadapin. Musuh saya temennya dia juga. Musuh saya anaknya dia juga. Dan pada waktu kita bilang dia balik. Tuhan mau ajar kita tentang apa namanya sukacita surga, saudara. Sukacita surga itu gak mikir apakah seberapa banyak dia berdosa. Tapi sukacita surga selalu mikir apakah dia balik apa enggak. Saudara bayangkan bahwa mungkin pada waktu ada orang-orang menyebalkan kembali ke saudara. Saudara mau, Tuhan mau saudara ngerasakan namanya sukacita surga. Bahwa yang menyebalkan kembali. Si anak murtad ini kembali. Yang nyusahin saudara ini kembali. Walaupun gak tahu dia bertobat apa enggak. Tapi mungkin itu sukacita surga. Yang ketiga, children. Yang pertama tadi trofi. Yang kedua worth it. Yang ketiga, children. Anak. Roma 8 ayat 15 saudara. Kita buka sama-sama. Roma 8 ayat 15. Kalau saudara cek. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oh roh itu kita berseru. Ya Aba. Ya Bapa. Saya kasih tahu saudara. Bukan kita yang ngaku anaknya. Dia yang ngaku-ngaku Bapa kita. It all starts from Him. Mulainya dari Dia. Kita gak pernah selalu punya keberanian untuk ngaku bahwa kita ini anaknya. Kan gede kepala banget ya. Kita gak selalu bisa berani ngaku. Kita gak selalu berani untuk ngomong hal itu. Dan Tuhan tahu hal itu. Makanya sebelum itu dia langsung panggil kita. Bahwa kita anaknya. Dan bukan cuma itu. Dia berbuat effort lebih jauh lagi. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia kirim Roh Kudus. Pada waktu dia kirim Roh Kudus. Roh Kudus hidup dalam saudara. Roh Kudus memberi saudara pengertian. Siapa saudara? Sehingga saudara bisa ngaku, I am your son. Engkau ayahku. Aba itu bukan seperti ayahanda. Aba bukan seperti, oh ayahanda yang luar biasa. Besar gajimu dan besar rumahmu. Enggak seperti itu. Aba kalau dalam bahasa Ibrani yaitu daddy. Papi. Ayah tapi dekat. Bukan seperti ayah yang honorific. Saudara tahu istilah honorific? Yang terlalu wow banget. Yang kayak bahasa-bahasa yang susah. Pakai ayah bahasa susah. Enggak. Dia seperti bapak. Dia seperti daddy. Seperti papi. Kata-kata ayah yang sering kita pakai. Dan Tuhan mau kita nyebutnya dengan personal. Tapi dia tahu kita gak berani. Makanya dia kirim rohnya. Saudara-saudara tahu gak? Ada 3 hal tentang Roh Kudus yang kita perlu tahu bahwa Roh Kudus adalah wakil dari Tuhan. Roh Kudus juga adalah wakil dari Bapa di surga. Roh Kudus juga adalah perwujudan dari kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, Roh Kudus bicara tentang hatinya Tuhan. Wakil berarti bicara bagaimana Bapa itu roh, dia besar. Tapi dia kirim Roh Kudus untuk hidup di dalam saudara. Karena Yesus sudah naik ke surga dan dia bakal balik lagi. Dia hadir dalam kita. Dia ada perwakilan dari Bapa di surga. Dan kuasa, firman Tuhan bilang, kau akan menerima kuasa saat rohmu turun. Saat Roh Kudus turun atasmu. Itu Roh Kudus, ada atribut kuasa. Tapi ada yang ketiga yang jarang dibahas. Roh Kudus membuat kita ngerti hati yang Tuhan seperti apa.
Roh Kudus membuat kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau di hidup kita. Dan karena itu, dan Roh Kudus sepakat sama Bapa. Yang Bapa mau adalah kita manggil dia Ayah. Itu yang Roh Kudus mau, itu yang Bapa di surga mau, itu yang Yesus mau. Seakan-akan Roh Kudus adalah cara Tuhan memaksa kita untuk bilang, I am your father. Wow, I think this is powerful. Dia mau. Ini cara Yesus melihat, saudara. Ini cara Tuhan melihat. This is how He sees us. And how He sees your enemies. They are my sons. Mereka anakku. Yang keempat, partner. Partner. Kejadian 2 ayat 15, saudara. Kejadian 2 ayat 15. Mengatakan hal yang sangat menarik, saudara. Pada waktu Adam diciptakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, arti kata usahakan tuh apa sih, saudara? Usahakan tuh menarik, karena usahakan berarti seakan-akan saya udah bikin bagus, kamu bisa bikin lebih bagus lagi. Pertanyaan saya cuma satu, emang Taman Eden kurang bagus? Apakah Taman Eden tuh kurang bagus? Sampai Tuhan minta bantuan manusia untuk mengusahakan taman itu, untuk memelihara taman itu. Apakah dia kurang bagus? Tentu aja enggak, saudara. Dia yang dibikin dan terbaik. Tapi tampaknya Tuhan percaya manusia bisa bikin Taman Eden lebih advance lagi. Tuhan kasih potensi manusia untuk melanjutkan apa yang dia sudah bikin, saudara. Kalau Tuhan punya gift of creation, manusia punya gift of invention. Saudara tahu beda creation dan invention? Creation membuat sesuatu dari nol. Invention membuat sesuatu dari apa yang sudah ada. Itu gift saudara, itu gift saya. Membuat sesuatu dari apa yang sudah ada, saudara. Tuhan kasih bahan mentahnya, Tuhan manusia bikin kilang minyaknya, ibaratnya kayak gitu. Makanya itu saudara bisa, manusia sanggup buat banyak penemuan, saudara. Dan di sini kita bisa lihat Tuhan menawarkan partnership sama kita, saudara. Tuhan menawarkan diri kita untuk berpartner sama Dia, saudara. Makanya kadang saudara perlu mengerti bahwa hidupmu bukan cuma soal apa yang kita lakukan, tapi Tuhan juga punya andil atas hidup kita. Makanya most of the time, ini saya mau kasih tahu saudara, saya ada penjelasan logis. Kenapa? Karena saya tahu most of the time banyak di antara saudara punya cita-citanya A, tapi begitu saudara udah makin dewasa malah jadi B. Ada yang pernah kayak gitu? Jangan pura-pura gak tahu lah. Maunya A nih, tapi mendadak belok jadi B. Tapi ternyata B lebih baik. Kenapa? Karena hidup saudara bukan cuma tentang cita-cita saudara. Tuhan juga punya cita-cita atas hidup saudara. Your life is one big partnership with the Most High God. Makanya saya selalu ngerasa, mungkin Sarah Peter bisa bantu nulis gini. Saya percaya bahwa hidup kesuksesan kita dipicu oleh dua hal, saudara. Choices and chances. Choices and chances. Choices bicara tentang pilihan-pilihan kita. Pilihan apa yang kita lakukan. Keputusan yang kita lakukan. Karena saya percaya hidup ada serangkaian keputusan, saudara. Saudara bisa makan 3 kali sehari. Saudara bisa mandi 2 kali sehari. Kalau misalnya orang Bandung mandinya seminggu sekali. Saudara adem di situ. Tetapi kita mengambil keputusan. Kok bisa setiap detik, saudara. Saudara bayangkan kalau bangun tidur. Saudara tiba-tiba sadar. Saudara punya pilihan. Mau melek apa merem lagi. Begitu saudara sudah melek, memilih sudah melek. Saudara punya pilihan. Bangun apa tidur lagi. Kapan saudara sudah memilih untuk bangun, saudara punya pilihan lagi. Mau bangun duduk, apa ndusel-ndusel aja di ranjang, saudara. Amin, saudara punya pilihan itu. Kapan saudara bilang, saya gak mau ngambil pilihan. Ya saudara sudah ngambil pilihan untuk tidak ngambil pilihan. Life is a compile of choices. Dan pilihan kita membawa kita ke satu tempat, saudara. Kalau saudara hari ini jalan lurus doang, saudara pasti pilihan saudara akan membawa saudara ke satu tempat.
minimal nabrak piano di situ. Artinya keputusan selalu ada konsekuensinya saudara, kemanapun. Makanya kita bisa tahu masa depan kita dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Saya selalu bilang, saya gak perlu jadi nabi untuk tahu nasib orang yang makan nasi goreng tiap tengah malam. Saya gak perlu jadi nabi untuk tahu hal itu. Makan nasi goreng tiap malam, micinnya segokin gitu saudara, banyak. Terus telurnya 2 biasanya kan. Atau enggak kalau nggak nasi goreng Indomie saudara. Saudara tahu nggak di dalam masa orang sebelum instan, 1 kurang, 2 kebanyakan. Terpaksa 2. Bahkan ada beberapa orang agak freak banget saudara. Dia harus makan instannya 2, 1 goreng, 1 kuah, masing-masing 1 telur ceplok, 1 telur dadar. Ada nggak gitu? Terus campur nasi. Udah mie 2 campur nasi kan. Karena seperti yang saya tahu, kalau orang bule makan mie pakai garpu, orang Jepang makan mie pakai sumbit, orang Indonesia makan mie pakai makan mie pakai nasi. Jadi jangan heran kalau misalnya banyak diabetes. Ya iyalah, gula all the way, karbo all the way. Tenagamu jadi banyak tapi nggak banyak gerak. Ya udah. Nah, choices itu kita yang pilih. Tapi ada faktor kedua, chances, kesempatan. Nggak semua orang dapat kesempatan yang sama. Nggak semua dapat kesempatan yang sama 2 kali. Bahkan ada momennya kesempatan kita nggak siap, tiba-tiba kesempatan datang. Saya punya satu rekan yang dia lagi kesulitan menghadapi kondisi finansialnya. Karena tadi dia manajer seorang artis, tiba-tiba dia diputus kontrak gitu aja. Dan dia masih berusaha bertahan hidup. Tapi tiba-tiba sekonyong-konyong dia bilang dia agak susah memenuhi kebutuhan hidupnya. Tiba-tiba dalam 1 hari ada orang tawaran dia kerja. Dan detik itu hidupnya berubah. Karena gajinya langsung naik, itu langsung naik, penghidupan langsung naik. Walaupun jadi susah karena kerjanya banyak, tapi gajinya sebegitu tingginya. Dan dalam sekejap hidupnya berubah. Cicilan gak lagi jadi masalah saudara. Itu namanya chances. Tapi chances, kalau dunia mengajarkan itu sebuah keberuntungan dan sebagainya. Tapi kalau saya lebih memakai kata sebenarnya bukan chances. Intervention. Intervensi dari Tuhan. Karena saya percaya bahwa pilihan di tangan kita. Tapi kadang Tuhan sebagai partner kita. Kadang izinkan kita punya kesempatan-kesempatan. Ada pintu-pintu yang dibuka bagi kita. Dan kalau kita siap kita tinggal masuk ke dalamnya. Itulah Tuhan. We train our choices. Kita latih pilihan kita. Dan dia siapkan kesempatannya. Makanya saya selalu bilang, sukses juga artinya preparation dan opportunity. Persiapannya udah siap, terus tinggal Tuhan buka kesempatannya. Inilah partnership. Makanya gak heran, banyak saudara maunya jadi A, tiba-tiba jadi B. Karena Tuhan buka kesempatannya di pintu B. Apakah saudara berarti harus tunggu kehendak Tuhan? Ya udah kalau gitu, kalau Tuhan buka B, ya udah saya diam aja. Saya cari kehendak Tuhan aja. Sampai kalau saya nggak tahu itu kehendak Tuhan apa enggak, saya nggak bakal bergerak. Tahu nggak banyak orang kayak gitu saudara? Oke, saya cari kehendak Tuhan aja. Saya nggak mau bergerak sampai saya tahu kehendak Tuhan seperti apa. Dan akhirnya orang-orang seperti itu, ada orang-orang paling nggak tahu kehendak Tuhannya apa. Karena kehendak Tuhan hanya bisa diketahui saat kita mulai melangkah. We take our choices, jalan dulu, baru tiba-tiba ada pintu terbuka, kita baru masuk. Ini yang jadi kenyataan orang-orang realita hidup kita. Kita kadang seperti orang Israel zaman dulu saudara. Kita tunggu Laut Merah terbuka dulu, baru kita keluar dari Mesir. Padahal seharusnya kita keluar dari Mesir dulu, jalan dulu, baru Laut Merah yang terbuka. Amin. Banyak di antara kita seperti ini. Nunggu Laut Merahnya terbuka dulu, terbelah dulu. Baru ayo kita keluar dari Mesir. Padahal harusnya keluar dulu dari Mesir. Saudara jalan, gak tahu mau ngapain. Dan di depan Laut Merah yang terbuka. Mungkin bagi saudara yang hari ini gak tahu mau ngapain. Saudara gak tahu kehendak Tuhan seperti apa. Mungkin saudara perlu melangkah dengan iman dulu. Saudara perlu jalan dulu. You don't always know, saya tahu. Saya juga gak selalu tahu. Tetapi pada waktu saudara jalan, saudara bisa lihat ada laut-laut merah yang terbuka. Ada pintu-pintu yang terbuka. Pada waktu saudara mulai jalan. Ya,
Jangan kaget kalau misalnya banyak anak-anak Tuhan yang dia menunggu, Tuhan jawaban mau apa? Banyak anak-anak Tuhan yang mau ke mall aja, ke Grand Indonesia aja harus berdoa. Tuhan, saya harus pergi ke mall apa hari ini? Saya harus pergi ke gereja apa hari ini? Tuhan, saya harus pakai baju apa hari ini? Enakan yang pink, apa yang kuning, saudara? Kalau kuning itu agak emas-emas, itu ada suasana surga turun. Mungkin lu suasana surga. Kalau misalnya pink itu seakan-akan kelembutan hati Kristus gitu. Oh ya. Dan jangan kaget kalau tiba-tiba Tuhan cuma bilang, hey, I'm your father in heaven, not your mother in heaven. Saya gak seribet itu. Kan seorang ayah gak ribet. Saudara mau pakai baju apa? Suka-suka, asal pakai baju. Asal pakai baju dan proper. Jangan kaget kalau misalnya saudara lagi sambil saudara berdoa. Tuhan, saya pengen pergi ke mall, Tuhan izinin apa enggak? Jangan kaget kalau Tuhan sudah ada di mall ya. Tuhan udah siapin parkir. Dan Tuhan cuma mikir, ini anak kemana, kenapa gak jalan-jalan? Ini anak kenapa gak jalan-jalan? Udah gue siapin parkir, dia gak jalan-jalan lagi. Kadang kita perlu jalan dulu. Tapi saat kita berjalan, dan Roh Tuhan menyertai kita, saya mau kasih tahu, laut merah pun bisa terbelah. Saudara punya laut merah di hidup saudara sendiri. Hal-hal yang kelihatannya mustahil. Tapi pada waktu saudara bersama Tuhan, tangan saudara bersama Tuhan, Tuhan menggandeng tangan saudara. Saya mau kasih tahu, laut merah pun bisa terbelah. Saudara bisa keluar dari Mesir. Mesir saudara sendiri. Inilah the power of partnership. Trophy, worth it. Terus tadi yang ketiga, children. Yang keempat, partners. This is how God sees you. Dia tahu saudara banyak berdosa. Dia tahu saudara banyak kesalahan. Tapi dia juga tahu siapa diri saudara. Karena dia menciptakan saudara. Dan saya harap ini membuat kita bisa melihat orang-orang lain dari sudut pandang berbeda. Walaupun saudara gak suka sama orang itu. Tapi Tuhan lihat orang itu sebagai partner. Mungkin bagi saudara yang melihat orang-orang terlalu banyak diem, gak ngapa-ngapain, cuma cari kehendak Tuhan. Mungkin saudara perlu ingetin dia, kamu tuh partnernya Tuhan. Tuhan kerja bagiannya, kamu kerja bagianmu. Karena most of the time Tuhan selalu kerjain bagiannya. Kita yang jarang kerjain bagian kita. Itu yang jarang. Tuhan selalu. Masalahnya kita suka lempar tanggung jawab. Dan kadang most of the time kita suka kepo sama kerjaannya Tuhan. Tapi kita gak kerjaan kita sendiri. Tuhan, tunjukkan pada saya apa yang kau lakukan Tuhan. Jangan kaget kalau Tuhan cuma bilang kerjakan bagianmu. Nanti kamu bakal tahu apa bagian saya. Tuhan akan siapkan kesempatan bagi saudara. Tuhan pasti siapkan pintu-pintu bagi saudara. Tapi kadang saudara perlu jalan dulu. You need to walk. Sama seperti GPS, saudara gak tahu ujungnya seperti apa. Tapi ikutin aja. Kok nyasar, ya tinggal di reroute, selesai. Saya harap kita bisa lihat diri kita seperti itu. Saudara layak diperjuangkan. Saya pernah cerita kemarin berkali-kali bahwa banyak rekan-rekan saya yang mereka harus berjuang untuk bisa kembali punya hidup yang kekudusan yang normal, saudara. Tapi mau balik aja susah banget. Tapi ya sudah. Mau gimana? We have to stay with them. Saya stay dengan mereka. Saya mengasihi mereka. Kalaupun mereka sulit balik, kita perlu stay sama mereka. Karena kita gak tahu perjuangan mereka seperti apa, saudara. Saya sampai detik ini gak bakal sepenuhnya bisa relate sama perjuangan teman-teman saya yang punya kecenderungan seksual yang berbeda. Kenapa? Karena saya straight, saudara. Come on. Saya demen perempuan. Demen banget malahan. Tolong digaris bawahi kata-kata banget ya. Tapi mereka struggle dan saya cuma ngomong sama mereka, hey, I'll stay with you. If you struggle, I stay with you. Karena God sees you as trophy, worth it, children, and partner. Oke. Saya berharap memberkati saudara, saya harus menguatkan saudara untuk bisa melihat saudara dari sudut pandang Tuhan dan melihat keadaanmu dari sudut pandang Tuhan juga.
Saya ingin berdoa juga buat bagi saudara, supaya saudara tetap kuat badannya. Supaya saudara tetap bisa melaksanakan kehendak Tuhan di hidup saudara. Let's go, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas hari ini, atas firman-Mu. Lord, help us to see the world like how you see the world. Lihat dunia ini sama seperti Kau lihat dunia ini Tuhan. Tolong Tuhan. Keadaan kami gak selalu terbaik, tapi ajar kami untuk punya mata-Mu Tuhan. Ajar kami untuk punya mata-Mu sehingga kami bisa lihat keindahan dalam apapun Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan bahwa ke atas krisis ini Tuhan. Kami tahu bahwa krisis ini bikin ketakutan, menghadirkan ketakutan luar biasa. Tapi kami tahu dalam Kau gak ada ketakutan. Walaupun kami perlu bijaksana, tapi kami tidak takut Tuhan. Karena Engkau beserta kami. Walau 1000 rebah di sisi kami, 10.000 rebah di sisi kanan kami pun, Kau tetap Tuhan yang menggandeng kami. Dan yang menggendong kami. Dan yang melindungi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua yang di sini Tuhan. Saya berdoa buat semua yang di sini. Biarlah semua di antara kita bisa Kau lindungi. Dan sambil kita juga berpartner dengan Dia, kita cuci tangan yang baik, kita punya makan lebih baik, kita punya gaya hidup lebih baik. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah hati kami diubahkan oleh Roh-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara. God bless you.